jatuh dari tempat ketinggian. Oke, sempat ada yang terjatuh begitu Pak ya. Tapi adakah Ya, korban lain mungkin Bapak yang mendengar dari informasi sekitar yang Bapak dapatkan, korban luka akibat gempa ataupun korban lain selain dari tukang tadi? untuk sementara karena adanya kepanikan tadi ada beberapa yang sementara berkendaraan lalu karena panik itu sempat jatuh dan ada beberapa yang diinformasikan diarahkan untuk dihantar ke rumah sakit. Demikian. Baik. Pak Willy, saya melihat ada gambar yang saat ini tayangkan di Metro TV kepanikan warga berhamburan lari, kemudian menggunakan sepeda motor. Dari pantauan Anda saat ini, Pak, apakah situasi kepanikan masih terlihat di sana? Masih untuk sementara masih ada kepanikan dan itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah setempat, semua warga menuju ke tempat yang sudah direkomendasikan, ke tempat yang lebih tinggi. Oke, adakah bantuan dari pemerintah setempat seperti mobil tronton ataupun mobil bervolume besar untuk mengangkut warga untuk berpindah, Pak? Untuk sementara belum ada terlihat, tapi masing-masing warga, terutama yang punya mobil pickup, itu selalu standby manakala tadi ada beberapa yang warga kepanikan langsung diangkut saja untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Baik, kami bisa konfirmasi lokasi Pak Willy saat ini berada di pusat kota Maumere di sebelah mana, Pak? Apakah dekat begitu dengan pesisir? Dekat. Tadi sebelum wawancara ini saya sempat ke PPI, tempat penjualan ikan itu di pinggir pantai. Untuk sementara kondisi air lautnya masih dalam posisi aman, dalam arti masih seperti biasa. Jadi saya ada di Jalan Gajah Mada sekarang. Oke, baik. Pak Willy, kami nanti akan coba untuk hubungi Bapak lagi. Pastikan Bapak berada di tempat yang lebih aman. Terima kasih untuk keterangan Bapak yang berikan kepada kami Metro TV. Terima kasih, selamat siang Pak Willy. Ya, terima kasih. Baik, sahabat pemirsa, tadi kami sudah bergabung bersama dengan Gubernur NTT. Ada Bapak Victor Waskoda. Bang Victor, selamat siang. Ya, siang. Ya, Bang Victor, bagaimana Bang langkah saat ini yang akan diberlakukan mengingat situasi dan juga beberapa wilayah di NTT masih dalam status siaga, Pak? Ya, karena kebetulan Ibu Kepala BMKG juga ada di Labuan Bajo, jadi kami berkoordinasi terus dan tadi telah lewat telepon saya telah meminta para bupati untuk berkoordinasi dengan seluruh Forkompinda dan kita lihat bahwa ini kan khusus untuk Polres kan sudah beberapa kali pernah terjadi gempa dan tsunami sehingga masyarakat cenderung untuk lebih aware terhadap bencana ini dan para bupati sudah meminta untuk menggeser masyarakat yang di pantai-pantai untuk para titik kumpul yang aman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita lihat ini sedikit memang ada mengalami peningkatan air laut terpantau di Marokot itu di Nagekeo. Bupati Nagekeo baru saja melaporkan bahwa kondisinya tetap aman 0, sekian sentimeter yang naik dan terpantau masih aman. Kita tunggu 2 jam ini, tapi seluruh masyarakat di pesisir pantai semua telah kita evakuasi. Bupati yang berkaitan dengan Pulau Flores yang ada dampak-dampak seperti itu kita evakuasi untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang aman sambil untuk kita menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sambil memantau kondisi terakhir. Oke, Pak Victor, kalau informasi kami dapatkan dari tadi warga di Maumere mengatakan bahwa warga sudah mulai berpindah ke beberapa lokasi yang lebih tinggi seperti di wilayah Nile. Apakah sudah disediakan koordinasi untuk adanya posko pengungsian di sana? Sudah dikoordinasikan dengan bupati dan seluruh bupati yang berkaitan dengan kondisi gempa ini telah dikoordinasikan dan tim bergerak di lapangan juga dari Polri kami sudah koordinasi. Dan kita harapkan ini, kita melihat, kita berdoa supaya tidak akan menjadi masalah yang luar biasa. Tapi pun apabila terjadi kondisi kondisi yang kita tidak harapkan, kita telah melakukan antisipasi dan kita minta warga untuk tidak boleh panik, tapi tempat-tempat kumpul yang telah ditentukan untuk menjadi tempat yang aman telah kita arahkan untuk mereka menuju ke tempat itu. Baik,
Pak Victor, adakah imbauan yang akan disampaikan kepada warga yang saat ini masih berada di pesisir pantai? Beberapa lokasi informasi yang kami dapatkan masih berada di pesisir pantai dan belum bisa mengevakuasikan dirinya. Memang ada laporan dari beberapa bupati bahwa ada masyarakat yang meyakini tidak ada tsunami, tapi saya telah minta untuk mereka tetap bergeser karena kita tidak tahu melihat 2 jam terakhir ini kan. Sesuai dengan pengalaman kita tahu bahwa dia punya dampak setelah 2 jam terakhir itu baru kita tidak tahu apakah terjadi tsunami atau tidak. Tapi karena itu dengan pokok sudah naik ke 0,70 cm, kita harapkan semua bergeser untuk kita pantau 2 jam terakhir itu. Baik, Pak Victor, adakah koordinasi yang disampaikan tentunya kepada kepala-kepala daerah di beberapa kabupaten? Semuanya sudah dikoordinasikan tadi. Setelah dikoordinasikan waktu gempa pertama 7.4 itu kita sudah koordinasikan baik Flores Timur, Lembata, Maumere, Nagekeo Ende, itu telah dikoordinasikan untuk mereka mengevakuasi seluruh masyarakat di tepi pantai untuk bergeser di tempat-tempat titik kumpul yang telah aman, yang telah ditentukan. Itu juga dengan BPBD dan BNPB ya Pak ya? Sudah, semuanya sudah dikoordinasikan. Kita harapkan dan kita berdoa mudah-mudahan ini tidak punya dampak yang luar biasa, supaya kita ini tidak menjadi beban buat Nusa Tenggara Timur. Baik, ada bagi warga yang berada di pesisir untuk dipindahkan atau dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi? Di Pemda ada bis dan tiket yang disiapkan. Bagi itu bila ada gerakannya memang itu dibutuhkan masyarakat yang dengan bis. Pada masyarakat yang memang diajak untuk berpindah saat ini belum mau, masih terus diminta untuk mereka bergeser. Baik. Terima kasih Gubernur NTT Victor Laskuda sudah gabung bersama kami. Pak Victor, terima kasih sudah gabung bersama dengan kami. Kami akan sedikit rangkum pemirsa dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini dari Gubernur NTT Victor Laskuda menyatakan bahwa langkah koordinasi sigap langsung disampaikan tentunya untuk warga dan juga kepala daerah yang ada di sejumlah kabupaten di NTT menuju ke lokasi yang lebih tinggi di sekitar Kabupaten Maumere di sini. Baik, sementara itu pemirsa, selain juga lokasi yang ada di NTT, beberapa lokasi yang masih disiagakan ataupun statusnya waspada dan siaga adalah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Di antara untuk Kabupaten Bulukumba yang dikatakan informasi terbarunya adalah statusnya waspada. Kami akan coba untuk hubungi rekan Iva Musdalifah di sana. Iva, selamat siang, sudah gabung bersama kami. Baik, Iva, kami masih belum bisa mendengar audio Anda, tapi kami sudah bisa melihat Anda saat ini. Bisa Anda gambarkan apakah Anda merasakan ada getaran di sana? Iya, benar sekali, sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Tengah, terasa sekali gempa yang terjadi di Flores Barat, juga terasa di Kabupaten Bulukumba Selatan, khususnya di Kecamatan Ujung Bulu dan di pesisir pantai. Selain di Kecamatan Ujung Bulu, gempa juga terasa sekali di wilayah Kecamatan Gantaran dan juga di kawasan wisata Bikra. Dan saat ini pihak BPBD Kabupaten Bulukumba tengah mendata apakah ada korban atau dampak dari gempa yang terjadi di Laut Flores pagi tadi. Namun hingga saat ini laporan yang kami terima belum ada warga yang melaporkan adanya kerusakan ataupun ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun saya juga ingin menyampaikan bahwa selain di Kabupaten Bulukumba, gempa juga sangat terasa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Anwar Makasusu Kabupaten Bantaeng, di mana saat gempa terjadi, pasien dan juga dokter dan para perawat itu berhamburan keluar dari gedung rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Dan saat ini berdasarkan koordinasi saya dengan pihak BPBD Kabupaten Bantaeng, pihaknya telah menyuruhkan kepada para pasien untuk kembali lagi ke dalam gedung karena kondisi pasien yang saat ini tengah dirawat dan sangat membutuhkan bantuan medis. Untuk saat ini pasien berada di posisi lantai 2. Jadi lantai dasar untuk sementara tidak digunakan karena takutnya akan terjadi tsunami seperti himbauan dari BMKG bahwa wilayah Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya itu saat ini berstatus waspada tsunami, seperti itu, Martin. Baik, Iva, apakah Anda melihat ada laporan kenaikan dari
tinggi gelombang, tepatnya seperti wilayah seperti di Bantaeng? Kalau untuk wilayah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba sendiri, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BPBD, saat ini belum terjadi gelombang, belum ada kenaikan air hingga saat ini. Tapi saat ini pihak BPBD masih terus memantau di lokasi yang berada di pesisir pantai, khususnya kalau di Bulukumba sendiri di Kecamatan Usunggul yang memang dilalui Laut Flores itu sendiri. Oke. Untuk wilayah seperti Bira, Kampung Pasar, Basoken, atau yang berada di tepatnya berdekatan dengan Kabupaten Selayar, apakah Anda mendapatkan informasi kenaikan air di sana ataupun kerusakan? Kalau di Selayar sendiri saya mendapatkan informasi dampak dari gempa yang terjadi di Flores Barat itu sangat berdampak, terutamanya yang berada di Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar dan di wilayah Detenge, di mana beberapa bangunan yang berada di Pelabuhan Pamatata itu ada yang hancur seperti itu. Tapi hingga saat ini pihak BPBD dan tim SAR juga masih melakukan pendataan berapa bangunan yang rusak di wilayah tersebut. Kami konfirmasi, adakah korban luka akibat adanya kepanikan warga ataupun gempa, Iva? Untuk di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng sendiri belum ada laporan bahwa adanya korban luka. Cuman di Kabupaten Selayar sendiri saya belum mendapatkan konfirmasi karena akses untuk komunikasi di wilayah sana hingga saat ini masih terus kita usahakan. Namun informasi yang saya dapat hingga saat ini hanya berupa bangunan yang retak dan banyak yang rusak akibat gempa yang khususnya yang terjadi di Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar. Iva, adakah imbauan yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat terkait dengan upaya antisipasi? Ya, untuk pihak BPBD Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng sendiri telah menghimbau warga untuk tidak panik meskipun ada peringatan tsunami dari BMKG. Dikarenakan sampai saat ini mereka terus meninjau apakah ada kenaikan air yang terjadi di pesisir pantai. Bila itu tidak terjadi, maka warga tidak perlu mengungsi. Dan bila hingga himbauan dari BMKG itu telah dicabut, maka warga bisa kembali di rumah. Untuk saat ini beberapa warga yang berada di pesisir pantai memang telah mengungsi di daratan tinggi karena takut dengan adanya tsunami tadi. Oke, Iva, kami belum mengonfirmasi tadi, apakah Anda melihat dari pantauan Anda selain warga di pesisir dan sudah yang mengungsi, adakah juga dampak kepanikan yang masih dirasakan warga seperti mereka masih belum berani masuk ke ruangan atau seperti apa? Kalau kepanikan yang terjadi di Rumah Sakit Bantaeng sendiri itu masih sedikit ada trauma karena gempa yang terjadi tadi pagi itu memang sangat terasa menggoyangkan rumah sakit yang berlantai 9 itu, dan mereka keluar dari ruangan karena posisi dari rumah sakit itu sendiri memang berada di tepi pantai Seruni. Jadi getarannya sangat terasa, dan hingga saat ini yang saya konfirmasi dari pihak BPBD memang ada sebagian pasien yang memilih untuk keluar dari rumah sakit, namun pasien yang kondisinya agak berat itu kembali ke dalam rumah sakit, namun tidak di lantai bawah, tapi di lantai 2 atau lantai 3 dari rumah sakit tersebut. Baik, Iva Mustalifah, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Kami akan terus mengambil informasi dari Anda. Terima kasih pemirsa, kami harus jeda dulu dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkini terkait dengan gempa di NTT. Tetap bersama kami. Geser akibat jadi gempa bumi. Saya ulangi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau bagaimana dampak gempa bumi? Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Ruteng, Labuan Bajo, Larangtuka, Maumere, Adonara, dan Lembata dengan intensitas guncangan skala 3 hingga 4 mmi atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari. Juga dirasakan di Tambolaka, Waikabubak,
Waingapu dengan kekuatan guncangan intensitas 3 skala MMI, yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seakan-akan seperti getaran truk yang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan di Flores Timur bagian utara, juga di Pulau Sika, kemudian di Sika bagian utara dan Pulau Lembata. Hasil monitoring tide gauge atau alat pengukur muka air laut dari Badan Informasi Geospasial menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun tide gauge Badan Informasi Geospasial, yaitu stasiun Reo dan stasiun Marapokot, Nusa Tenggara Timur. Hingga pukul 13.20 yang saat ini kita sudah pukul 13.24, jadi 2 jam setelah kejadian gempa bumi. Tadi kejadiannya pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, karena 11.20, jadi selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Saya ulangi, kejadiannya tadi pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, dan sekarang sudah 2 jam setelah kejadian, yaitu sekarang sudah pukul 13.24, artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian, dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi saya ulangi, peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir, sehingga kami mohon tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati, kami sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir, artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian untuk peringatan dini tsunami. Kemudian juga gempa susulan terjadi hingga pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah. Tercatat kami monitor ada 15 aktivitas gempa susulan dengan kekuatan maksimum 5,6. Jadi ini kami masih terus memonitor aktivitas gempa susulan yang kecenderungannya semakin melemah. Yang tertinggi adalah 5,6. Kemudian perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Jadi tadi yang kami sampaikan, peringatan dini tsunami telah berakhir, artinya bisa kembali ke tempat masing-masing, tapi juga masih harus memastikan bangunannya apakah tahan gempa, tidak rusak, tidak retak parah ya. Jadi ancaman tsunami sudah berakhir, tetapi
gempa susulan masih tercatat, masih terjadi. Itulah sebabnya kami menghimbau tetap tenang, tapi memastikan bangunan rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Kemudian juga tadi kami minta periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian bagi masyarakat di wilayah utara pantai di Flores timur bagian utara dan Pulau Lembata, ini diminta untuk tetap meskipun tetap tenang tapi dan sudah bisa kembali, namun apabila sewaktu-waktu merasakan guncangan yang kuat di tepi pantai, jangan menunggu sirine, sudah bisa kembali, tetapi apabila tiba-tiba ada guncangan yang cukup kuat di tepi pantai atau mengayun cukup lama sampai lebih dari 10 hitungan, mohon juga mencari tempat yang lebih tinggi. Ya. Artinya gempa yang tadi sudah tidak berdampak tsunami, tetapi masih mungkin terjadi gempa susulan dan semoga kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau hingga Bapak Ibu di tepi pantai, di muara sungai merasakan ayunan lagi atau merasa akan jatuh, mohon kembali lagi segera menuju tempat yang lebih tinggi meskipun sirine belum berbunyi. Jadi jangan menunggu sirine. Goyangan gempa yang membuat Bapak Ibu merasa oleng itu kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai bisa menjadi peringatan dini tsunami. Demikian. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram ataupun Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inapius BMKG.go.id, juga melalui Telegram channel yaitu T_ME_Inapius _BMKG, atau melalui aplikasi mobile phone iOS dan Android BRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga harapan kami tidak terjadi korban jiwa dan masyarakat dapat selamat dan aman. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Humas atau mungkin Pak Deputi bisa menambahkan atau Pak Kepala Pusat. Di sini juga ada Bapak Kepala Stasiun di NTT, di Stasiun Geofisika, Koordinator BMKG di NTT, juga nanti bisa menambahkan kejadian di lapangan. Kebetulan saat ini kami masih berada di lapangan di NTT dalam rangka mengecek shelter seismograf yang terpasang di wilayah NTT, antara lain di Pulau Komodo, dan juga mengecek apakah sirine tsunami masih cukup keras, sehingga ini kami break sebentar. Terima kasih. Waktu kami kembalikan.